Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat GPIB Hosiana terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Zakaria 5, ayat 5 sampai yang ke-11. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 4 bait yang pertama dan yang kedua. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadapmu, mengucap syukur atas hari yang baru yang serta nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami telah diberikan istirahat yang cukup yang tentunya berguna bagi jiwa dan juga raga kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan menjalani aktivitas kami seperti biasa dengan penuh sukacitamu dan di dalam kebenaran-Mu dan dalam kekuatan-Mu. Dan kami yakin bahwa semua perkara dapat kami tanggung karena Engkau besertaku. Ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu yang cukup setiap hamba-Mu, agar ketika kami kekurangan, kami tidak memalukan-Mu dengan mencuri apa yang bukan menjadi milik kami. Dan ketika kami berlebihan, kami tidak menjadi sombong dan menyangkal kebaikan-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami juga yang mendengarkan renungan-Mu, kiranya renungan pada pagi hari ini dapat berguna bagi setiap hamba-Mu hari lepas hari. Inilah doa pagi yang kami hantarkan kepadamu. Hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dalam Zakaria 5 ayat yang ke-5 sampai ke-11. Penglihatan ke-7, perempuan dalam gantang. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didorongnya perempuan itu ke dalam gantang dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat, tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana di tempat rumah itu didirikan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tema renungan pada pagi hari ini adalah disadari dan dijauhkan. Pada penglihatan ke-7 Zakaria, tampak sebuah gantang yang melambangkan semua kejahatan di negeri. Saat penutup gantang dari timah diangkat, terlihat perempuan sedang duduk. Perempuan dalam gantang melambangkan kejahatan yang kembali dimasukkan ke dalam gantang lalu ditutup kembali. Selanjutnya tampak dua perempuan lainnya mengangkat gantang itu lalu dibawa terbang ke tanah Sinear. Sinear adalah sebuah dataran di Babel atau saat ini Irak modern, dengan 3 kota besar yaitu Babel, Erek, dan Akkad. Di tanah ini orang mendirikan menara Babel yang dihancurkan Allah dan di tempat ini orang Yahudi dibuang. Jika pada ayat 1-4 kita melihat Allah tidak menoleransi dosa dan ia pasti akan menindaknya dengan adil,
Maka pada bagian bacaan kita menegaskan bahwa Allah menjauhkan dosa bahkan mengembalikan kejahatan itu ke tempat asalnya, Babel Sinear. Sehingga di Yerusalem yang akan dibangunnya, kejahatan atau cara hidup umat di Babel yang tidak sesuai dengan kehendaknya tidak akan mewarnai kehidupan umat. Allah akan membersihkan dosa-dosa umat. Cara hidup atau budaya hidup di Babel harus dikembalikan ke Babel dan Allah sendiri akan memulihkan cara hidup baru sesuai kehendaknya. Kejahatan tidak hanya akan mengalami pengadilan Allah, tetapi harus disingkirkan dari kehidupan umat. Apa yang jahat dan tampak tidak berkenan dengan kehendaknya harus dicermati untuk dihindari, bahkan disingkirkan jauh dari kehidupan kita. Budaya atau cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendaknya tidak hanya untuk disadari tetapi untuk disingkirkan. Umat yang sedang membangun rumah Allah dan kehidupan di kota milik Tuhan untuk masa depan yang lebih baik harus menjauhkan diri dari kejahatan dan membangun budaya hidup yang sesuai kehendaknya. Demikian renungan pada pagi hari ini. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Khalik pembela dan kawan kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan juga pernyataan-Mu pada pagi hari ini, sehingga pada kesempatan ini kami telah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Ya Bapa, bantu kami mencermati cara hidup yang tidak sesuai kehendak-Mu dan menyingkirkannya dari kehidupan kami. Tuhan, apapun jalan atau pintu yang Engkau buka atau tutup, kami percaya itu adalah yang terbaik bagi kami. Kami sadar bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah, namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk keluarga Ibu Emilia Fonda Dance, keluarga Bapak Jerry Roberto Dewana, keluarga Ibu Esther Agustin Dewanto. Kami bawa ketiga keluarga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kiranya anugerah dan kasih sayang selalu menyertai ketiga keluarga ini, karena apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan juga apa yang menjadi pergumulan mereka, Bapa Engkau selalu hadir bagi mereka. Dan kiranya mereka selalu mengandalkan Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat yang hidup. Ya Tuhan, di kesempatan ini juga kami ingin berdoa untuk Pelkat Persekutuan Lanjut Usia. Berkatilah mereka ya Bapa, dari pengurus Pelkat Lanjut Usia sampai ke seluruh anggotanya. Ya Tuhan, kami mendoakan para anggota Pelkat Persekutuan Lanjut Usia ini agar Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang senantiasa penuh sukacita. Kiranya iman mereka semakin berisi, teguh, dan berakar di dalam Engkau, serta menjadi teladan bagi generasi muda. Bimbinglah mereka di segala aktivitas kehidupan mereka, walau tenaga, kemampuan, daya pikir, dan kesehatan mulai menurun, agar tetap dapat menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk anak-anak yang masih dalam masa pembelajaran, agar Engkau memberkati mereka dengan kecerdasan, semangat belajar, dan kemampuan untuk memahami pelajaran dengan baik. Bimbinglah mereka dalam setiap langkah pembelajaran mereka, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam pengetahuan dan kebijaksanaan. Semoga mereka menjadi berkat bagi lingkungan sekitar dan dapat menggunakan ilmu yang mereka peroleh untuk kebaikan sesama. Ya Bapa, kami mendoakan para lansia agar Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan ketenangan di masa tua mereka. Bimbinglah mereka agar tetap merasa dicintai dan berharga. Kami juga berdoa untuk para janda atau duda, kiranya Engkau memberi mereka kekuatan dan penghiburan dalam kesendirian mereka. Dan bagi anak yatim piatu, kami mohon perlindungan, kasih sayang, dan kebahagiaan mereka. Semoga Engkau selalu menyertai mereka dalam setiap langkah kehidupan. Ya Tuhan, kami juga yang mendoakan untuk seluruh keluarga presbiter, unit-unit misioner, serta karyawan, koster, dan juga security. Kiranya mereka selalu bersukacita dalam melayani-Mu. Berikanlah ya Tuhan mereka kesehatan dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan di pagi hari ini.
Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Di dalam nama-Mu ya Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat GPO Wesiana, selamat memulai hari baru dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.